Oke, baik. Pak Philip, terima kasih atas review dan rekomendasi dari Pertambangan Batubara. Dan sebelum kita lanjutkan, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan di minggu depan. Dan mungkin saja bisa menjadi referensi bagi pemirsa IDX Channel. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan untuk perdagangan di pekan depan. Konstruksi ada PTPP, lebih ke arah buy on weakness, pemirsa, dengan supportnya di 700, target price-nya bisa ke 800. Selanjutnya ada dari teknologi, ada Goto, lebih direkomendasikan buy on breakout dengan supportnya di 120 dengan target price-nya di 150. Kemudian dari properti ada BSDE dengan supportnya di 950, target price-nya di 1200, juga direkomendasikan buy on breakout. Kemudian terakhir ada ASA, supportnya di 830 dan target price-nya ada di 1200. Nah, itu dia 4 saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Philip, kita lanjutkan kembali 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Tampaknya konstruksi ini masuk ke dalam list Anda. Pertimbangan merekomendasikan PTPP, terutama dari sisi teknikal, Pak. Ya, jadi pertimbangannya untuk PTPP ya, yang pertama karena memang kita memperhatikan si PTPP sendiri ini ada potensi dia akan rally gitu ya. Karena kita melihat dia sudah rally kecil dari harga 600. Kalau dia seandainya breakout dari harga 735, di situ kita akan melihat bahwa dia sudah tidak downtrend gitu. Ditambah lagi dengan story pembangunan IKN Nusantara, kita perhatikan bahwa pemerintah telah menggelontorkan dana lebih kurang 24 triliun, itu akan menjadi sentimen yang sangat menarik untuk sektor konstruksi, dan PTPP merupakan pilihan saya karena secara fundamental itu yang pilihan yang paling tepat. Oke, ambil posisi ketika tembus di atas 735, Pak, atau di level penutupan hari ini juga masih direkomendasikan? Ya, saya lebih merekomendasikan kita ambil posisi ketika dia breakout dari 735 untuk mengurangi error margin begitu, Mas. Oke, saham pilihan pertama dari konstruksi ada PTPP. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua dari teknologi, ada Goto dengan supportnya di 120, target price-nya hingga 150. Di penutupan sesi kedua hari ini, saham Goto justru ditutup flat di 124. Analisis Anda untuk Goto dengan posisi penutupan hari ini, Pak Philip? Ya, Goto sendiri ya, kita melihat bahwa hari ini dia belum melanjutkan kenaikannya setelah kemarin Goto ini volumenya naik cukup drastis dan menguat sekitar 9,73%. Kenapa ini menjadi saham pilihan? Yang pertama, sektor teknologi. Kalau teman-teman perhatikan di sepanjang minggu ini, kita lihat sektor teknologi ini terus hijau, terus positif. Jadi kita riding the positive wave dari si sektor teknologi ini. Kemudian yang kedua, dia sudah breakout dari area resistance 108. Sebenarnya ini sudah cukup lama, tapi kemarin dia breakout lagi dari harga 120 untuk membentuk uptrend channel. Jadi kemungkinan besar ada potensi bahwa si Goto ini akan terus melanjutkan kenaikannya. Target price Anda di 150, Pak Philip, ini sampai kapan, Pak? Ya, 150 bisa kita expect mungkin karena kita lihat pembentukan rally dari si Goto ini dimulai dari awal Desember. Mungkin ke 150 kita akan expect dalam kurun waktu 2-3 bulan nih untuk mencapai 150. Sementara dari sisi levelnya tadi, supportnya ada di 120, penutupan hari ini di 124. Sebelumnya Goto sempat cukup lama berada di bawah level 120-an. Kenapa level support 120 yang menjadi titik fokus dalam hal ini, Pak Philip? Ya, karena di sini kita mencoba untuk mengecilkan dari si margin untuk loss-nya gitu ya. Karena kalau prinsip saya dalam trading, kita perhatikan ambil loss yang kecil, nanti kalau seandainya dia breakdown dari 120, ada potensi menarik dia rebound di 109. Kenapa kita nggak ambil, jual dulu 120, ambil lagi di 109. Begitu, Mas David. Baik, selain dari Goto, kita beralih ke saham pilihan selanjutnya. Kali ini datang dari properti BSDE, pemirsa. Dengan supportnya di 950, target price-nya ada di 1.200. Sementara dari sisi kinerja, saham-saham properti sudah merilis marketing sales mereka cukup mengalami penguatan yang cukup signifikan, dan dalam secara teknikal, saham-saham properti juga sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Analisis Anda untuk BSDE, Pak Philip, penutupan hari ini di 980.
Ya, BSD ini sudah menjadi shout saya ya. Ini beberapa kali ini sudah menjadi saham pilihan saya. Waktu itu harganya masih di harga sekitar 880 di bawah 900. Dan di situ saya mengatakan bahwa itu adalah support kuat dan sekarang sudah memantul dari area support kuatnya dengan rilisnya data laporan keuangan yang baru. Dan juga dengan dihilangkannya PPKM, kita memperhatikan bahwa ini menjadi sentimen positif untuk saham-saham properti. Gitu. Kenapa target 1.200? Karena kita perhatikan bahwa ini sudah sangat terkoreksi. 1.200 merupakan target terdekat dan kemungkinan di tahun ini akan tercapai nih untuk sektor properti. Dari sisi pola seperti apa untuk BSD, Pak Philip? Sudah uptrend atau masih downtrend dalam jangka menengah, dalam jangka panjang? Ya, dalam jangka menengah kita memperhatikan BSDE ya, khususnya ini masih sangat sideways. Ya, sideways dengan kita memperhatikan di sini area-area krusialnya gitu. Yang pertama di resist 1000 dan yang kedua di 890. Sekarang sudah di 980, ini ada potensi besar dia akan breakout. Kenapa? Berdasarkan juga dari area volumenya. Mengapa saya cukup optimis bahwa sektor properti ini akan segera breakout dari area sideways-nya menuju uptrend. Baik, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, ada Adi Sarana Armada Tbk dengan kode saham ASA. Di penutupan sesi kedua hari ini ditutup di 950, menguat di 5,56%. Dan dalam beberapa hari terakhir, ASA sudah mengalami penguatan dari 700 dan melompat ke level 900-an, Pak Philip. Analisis Anda untuk ASA? Ya, sektor transportasi ini akan menjadi sektor yang cukup menarik ya, apalagi sektor transportasi alat berat. Kita perhatikan ASA menjadi pilihan saya karena yang pertama secara volume dia sangat menarik. Volume increase dari ASA ini luar biasa besar ya, khususnya di akhir bulan Januari kemarin. Dan dia sempat mengeluarkan candle koreksi ya, koreksi minus 2,17%, kemudian hari ini naik 5,56% untuk membentuk pola pattern bullish engulfing. Kita perhatikan di sini dia sudah membentuk juga pola pattern uptrend dan sudah tidak downtrend lagi. Gitu Mas Dir. Oke, resisten terdekat di berapa Pak? Sebelum ke 1.200-an untuk ASA? Ya, sebelum ke TP 1200, resistance terdekat bisa kita katakan di level 1060. Oke, 4 saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dari konstruksi ada PTPP, teknologi ada Goto, properti ada BSDE, kemudian juga ada ASA yang berasal dari sektor lainnya, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Philip, kita masih punya satu segmen lagi, pertanyaan dimasuk di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak. Nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Philip Jeremy selaku Financial Educator dan Technical Analis Sukor Sekuritas. Pak Philip, kita lanjutkan kembali. Ini tidak menyebutkan nama dan lokasi. Pak Philip menanyakan saham SCMA sudah ambil posisi di 230 Pak. Support dan resistennya untuk perdagangan Senin, Pak Philip. Ya, SCMA sudah ambil harga di 230, menurut saya entry price yang sangat bagus. Area level support yang harus diperhatikan di angka 224. Ada potensi untuk melanjutkan kenaikan dengan target di 268 sampai 270. Di hold saja Pak Philip? Di hold, betul. Oke, selanjutnya saya akan coba bahas pertanyaan. Bapak Joni dari Jakarta nih Pak. Mohon bahas saham Antam, baru ingin masuk Pak Philip. Direkomendasikan tidak? Ya, oke. Untuk saham Antam ya, kita yang pertama perhatikan dulu dari si harga komoditasnya gitu ya, yaitu harga nikelnya itu boleh menjadi perhatian untuk menunggu perkembangan dari si nikel. Yang kedua, apakah entry sekarang bagus? No, it's not a good entry untuk sekarang. Kenapa? Karena dia sudah dekat sekali dengan area resistance besar, yaitu berada di level 2450 sampai 2500. Sekarang sudah di 2300 ya, sudah di 2300 dan menurut saya ini bukan entry point yang bagus. Entry point yang menarik menurut saya akan ada di bawah level 2200 di sekitar harga 2180. Baik, belum direkomendasikan untuk Bapak Joni di Jakarta. Hari ini penutupan di 2330 dan level yang direkomendasikan kalau memang ingin masuk tunggu koreksi ke level 2200-an dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya saya akan coba sapa Bapak Santoso dari Kediri. Mau tanya saham BSBK Pak, sudah ambil posisi di 124. Mohon analisisnya. Wulandari Bangun Laksana Tbk. Sorry, tadi ambil posisi di harga berapa? Cukup jauh nyangkutnya Pak Philip di 124 Pak. Oke, di 124 ya. Nah, ini sulit ya. Ini karena ini sebenarnya udah posisinya cukup tanggung.
sarannya itu sebenarnya harusnya udah cut loss dari lama gitu ya, tapi memang karena saya juga tidak begitu mengikuti dari story dan fundamental dari si BSBK ini, kembali menurut saya kalau bisa di bawah 74 atau di low yang diciptakan candlenya, sorry 76, itu seharusnya dijual. Tapi karena memang sudah sayang, kalau masih mau di hold boleh, tapi sangat-sangat riskan untuk saya gitu ya. Jadi saran saya sih sebenarnya mending dijual aja. Oke, walaupun posisinya loss begitu? Betul, karena memang sulit ya untuk membangkitkan. Karena kalau kita lihat ARB-nya berkala, saya juga nggak tahu secara story apakah akan ada yang cukup menarik untuk mendorong harga dari si BSBK ini. Baik, selanjutnya ada Bapak Andreas, ini dari Semarang. Ini Pak Philip menanyakan saham Saratoga, Pak, SRTG, sudah ambil posisi di 2690. Bagaimana prospeknya di minggu depan? Apakah sudah direkomendasikan jual atau di hold terlebih dahulu? Oke, untuk saham SRTG. Nah, SRTG ini ada kemungkinan dia akan melanjutkan koreksinya, gitu ya. Nah, SRTG ini area support kuatnya ada di level 2300 dan sekarang sudah di 2340. Nah, kemungkinan besar di minggu depan area 2300 ini akan dites. Apabila dia breakdown, saran saya untuk keluar dulu, kemudian mencari entry lagi di dekat harga 2100. Tapi kalau seandainya memang masih punya amunisi untuk averaging, boleh langsung tetap, karena secara potensi Saratoga ini masih menarik, nanti tambah muatan lagi di harga sekitar 2100-an. Baik, Bapak Andreas dari Semarang, ada beberapa strategi tadi untuk keluar dulu, kemudian ambil serok di bawah di level 2100-an. Kalaupun masih punya modal, tetap direkomendasikan averaging down juga di level 2100-an ini. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak Philip. Kebetulan ini juga menanyakan saham MDKA ini, bagaimana peluangnya untuk minggu depan? Sudah ambil di posisi 4.500-an, Pak Philip tampaknya masih profit ini? Ya, MDKA dapat di harga 4.500-an ya. Oke, sekarang harganya ada di 4.650. MDKA ini rally-nya udah jauh. Itu yang pertama yang harus dicatat, bahwa dia itu sudah mencapai hampir ke 5.000. Akan ada koreksi wajar. Koreksinya kemungkinan potensi ke 4.450. Belum terlalu jauh dari harga modal. Yang harus kita ingat adalah dari harga emasnya. Kalau harga emas akan rally di sepanjang tahun 2023, ini akan menjadi hold yang bagus. Atau potensinya bahkan kalau emasnya terus rally, kita bisa perhatikan dia akan menuju dekat area all time high. Jadi menurut saya masih boleh hold selama dia berada di atas 4.450. Selanjutnya menanyakan Medco, peluang untuk minggu depan nyangkut di 1.300-an. Pak Philip, hari ini koreksi cukup dalam 5,62% dan sudah berada di level 1.260 untuk Medco. Ya, oke. Untuk Medco ya, kita perhatikan di 1.260, ini dia akan retest koreksi ke harga 1.200 gitu. Jadi boleh bersabar atau boleh saran saya sih wait di 1.200 karena ini udah sangat dekat nih sekarang di 1.260, karena 1.200 ada area support yang sangat besar. Nanti kita lihat perkembangannya dari harga 1.200. Baik, untuk Medco hari ini mengalami koreksi cukup dalam. Masih ada potensi ke 1.300? Ya, masih kita lihat masih cukup berpotensi ya untuk naik ke 1.003, tapi memang ini wajar, ini koreksi yang sangat wajar ke 1.200. Baik, Pak Philip, sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Tampaknya pembahasan Medco tadi mengakhiri kebersamaan kita di IDX dengan session closing untuk kali ini. Terima kasih bagi pemirsa yang sudah berpartisipasi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Philip, terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih Pak David, saya selalu baik, semuanya. Terima kasih Bapak Philip Jeremy selaku Financial Educator dan Technical Analyst Sukor Sekuritas. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.